Allah, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad. Amin ya Rabbal. Sekali lagi saya ulangi untuk tidak menfoto ataupun menvideo. Yang sudah terlanjur saya mohon keikhlasannya untuk menghapus. Saya lebih suka ada di dalam hatimu daripada ada di dalam HP-mu. Sebab HP memorinya bisa hilang. Mata bisa lupa siapa yang dia lihat, tapi hati tak pernah lupa siapa yang dia cinta. Jadi saya mohon dengan sangat untuk tidak foto, tidak video, dan yang sudah terlanjur saya minta keikhlasanmu untuk menghapusnya. Setuju? Baik. Saudariku sekalian yang saya muliakan, hari ini ada temanya, meneladani sifat dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdasar firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kata Allah, sungguh telah ada dalam diri Nabi besar Muhammad suri tauladan yang baik. Terserah deh, kamu ikuti Nabi Muhammad boleh, kamu gak ikutin Nabi Muhammad boleh. Kata Allah, aku kasih tahu aja bahwa yang akan menjadikan Nabi Muhammad suri tauladan adalah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, buat orang-orang yang mengharapkan kehidupan yang baik di hari akhir. Ini mic-nya, echo-nya diturunkan boleh? Saya kayak dengar suara saya yang lain gitu. Saudariku sekalian, udah gak ada, alhamdulillah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, jadi Allah bilang Nabi Muhammad suri tauladan yang baik, tapi buat siapa? Bukan buat semua orang. Buat orang-orang yang menginginkan keridhaan Allah, liman kana yarjullah wal yaumal akhir, dan buatan semua diundang, kamu nggak diundang. Liatin, saya akan tuntut dia di akhirat. Seumur hidup nggak pernah akan saya maafkan. Urusan hajatan gak diundang doang, segitu sakit hatinya hatimu. Jangankan urusan sekedar begitu, ibu-ibu sekalian, kita semuanya tahu Nabi Muhammad pernah diundang sama seseorang makan jamu Nabi Muhammad. Nabi bersama para sahabat-sahabatnya, banyak yang diundang. Dia suguhkan kambing guling, kambing bakar. Waduh, kelihatannya enak banget tuh. Dan Nabi itu tidak makan kecuali sesudah benar-benar lapar, dan akan berhenti makan sebelum kenyang. Kita kadang gak ngikutin Nabi nih, padahal ini sunnah Nabi nih Bu nih. Nggak makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum. Kita kadang suka kita balik.
Harus makan sebelum lapar. Kalau makan nggak kenyang-kenyang. Nabi tentu sudah sangat lapar, para sahabat juga tentu sudah sangat lapar, tapi alhamdulillah adab itu memang menyelamatkan. Adab memang menyelamatkan. Sahabat itu pada punya adab sama Nabi, gak ada yang berani nyentuh makanan Nabi sebelum Nabi Muhammad yang menyentuhnya. Gak ada tuh ceritanya Nabi hadir ke kondangan, rendangnya udah habis, sisa lengkuas. Gak ada ceritanya tuh. Mereka gak akan makan sebelum Nabi Muhammad duluan yang makan. Dan adabnya memang kayak begitu. Kalau kita dalam sebuah jamuan makan, dahulukan guru kita, para ustazah, gitu kan. Jangan kalau urusan makan rebut-rebutan. Saya suka lihat tuh di majelis-majelis, ada emak-emak yang berebutan, begitu dikasih makanan langsung masukin ke tas. Yang dimasukin pastel. Ingat seminggu kemudian. Pas buka tas, kenapa bau nih tasnya? Ada yang pernah begitu? Mana orangnya? Mereka nggak makan sebelum Nabi Muhammad duluan makan. Subhanallah, ini menyelamatkan teman-teman. Karena Nabi begitu mau sentuh makanannya, Nabi langsung bilang sama sahabatnya, irfa'u aydiyakum, irfa'u aydiyakum, angkat tangan, jangan dekat-dekat sama makanan, jangan dekat-dekat sama makanan. Kenapa ya Rasulullah? Inna hadzal laham lama aradtu an amassuhu yaqulu li la tamussanni ya Rasulullah fa innani masmum. Daging ini tadi waktu aku mau sentuh, dagingnya ngomong, tolong jangan sentuh saya wahai Rasul, saya sudah diberi racun. Ini mukjizat ya Bu ya. Ini mukjizat. Nabi itu Allah SWT jadikan segala sesuatu berbincang-bincang, berbicara dengan Nabi, dan Nabi memahaminya. Sama halnya Nabi Sulaiman bisa dengar tuh suara semut, ya kan? Allah ceritakan dalam Al-Quran. Para nabi-nabinya Allah seperti itu. Maka demikian pula dengan Nabi kita Muhammad alaihissalam. Dagingnya ngomong, jangan makan saya Rasul, saya tidak mau mencelakakanmu, saya ini sudah diberi racun. Nabi nanya sama yang ngundang, kamu taruh racun di makanan saya? Enggak Rasulullah, tapi yang masak bukan saya. Yang masak siapa? Panggil yang masak, perempuan Yahudi. Tanya sama Nabi, kamu taruh racun di makanan yang kamu masakkan buat saya? Iya emang. Ngakunya cepet, jadinya gak ada persidangan berbulan-bulan. Ngakunya cepet. Kenapa kata Nabi? Nabi mau cari alasannya kenapa. Dia bilang, kalau kamu beneran seorang Nabi, pasti Allah selamatkan. Kalau kamu cuma sekedar ngaku-ngaku, biar mati aja makan racun saya. Gimana nih Rasul? Sahabat udah pada buka pedang. Dia berusaha untuk mencelakakanmu wahai Rasulullah, kalau kau izinkan kami untuk membunuhnya. Kata Nabi Muhammad dengan gampangnya, amma min haqqi faqad afautuha. Adapun dia berusaha mencelakakan aku terhadap hakku sendiri, aku sudah memaafkan dia. Kalau kalian kan bukan yang mau dicelakakan, bukan cuma Nabi, sahabat-sahabat juga kan. Kalau ada yang terlanjur makan kan mati juga. Makanya Nabi Muhammad bilang, kalau terhadap saya udah maafin, kalian terserah. Para sahabat alhamdulillah ngikut semua Nabi. Ya kalau engkau maafin, kita juga maafin Rasul. Ya udah, dimaafin itu. Gampang bener Nabi maafin. Sedikit sekalian,
Nabi pernah kehilangan sendal. Nah, nih. Ini nih, kejadian kayaknya hampir semuanya pernah dialami. Ibu pernah kehilangan sendal? Saya juga pernah, Bu. Sering. Nabi pernah kehilangan sendal, dan itu adalah sendalnya Nabi satu-satunya. Kalau kita ini kan kadang-kadang kehilangan sendal, bukan sendal hilang, tapi lupa tadi bawa yang mana. Yang itu gitu kan. Akhirnya lupa tadi pakai sendal yang mana. Ini Nabi Muhammad alaihissalam, ibu-ibu sekalian, hilang sendalnya, dan itu satu-satunya sendal yang dimiliki Nabi Muhammad. Begitu Nabi Muhammad hilang sendalnya, angkat tangannya. Apa katanya? Ya Allah, jika yang mengambil sandalku adalah orang miskin yang gak punya sendal, berkahilah sandal itu di kakinya. Bikin awet, gak rusak-rusak, yang berkah ya Allah tuh sendal di kakinya dia ya Allah. Sian dia orang gak punya sendal. Habis itu gitu. Ya Allah, jika yang ngambil sendal saya adalah orang yang punya sendal, tapi dia seneng sama sendalnya orang. Itu kan orang punya, tapi emang seneng aja gitu sama sendal orang, sama barang orang. Kan ada yang kayak begitu. Gimana nih kalau kenanya orang kayak begini? Kata Nabi Muhammad, ya Allah, jadikanlah ini dosa terakhir yang dia kerjakan. Saksikanlah saya sudah memaafkan dia. Gitu. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutin. Saudariku sekalian saya muliakan, jangan sampai ada di antara kita orang yang baru hilang sendal, doanya udah selangit, ya Allah pincangin tuh kakinya. Astagfirullah. Sendal harganya 35.000. Diskon pula. Doanya biar kaki orang pincang. Astagfirullah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ini akhlak baginda kita Nabi besar Muhammad. Dan Allah udah kasih tahu yang bisa ngikutin akhlaknya Nabi, yang bisa ngikutin sunnahnya Nabi adalah calon orang-orang yang di hari akhirat akan dibahagiakan Allah dengan kumpul bersama Nabi Muhammad, dengan ada dalam rombongan Nabi Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul, sampaikan kepada umatmu wahai Nabi Muhammad. Sampaikan pesan ini dariku, kata Allah, kepada umatmu. Nih, yang hari ini kumpul di Darut Tasbih, dengerin pesan Allah. Allah minta sampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikannya kepada para sahabat-sahabat beliau, minta balighu anni walau ayah, tolong sampaikan lagi kepada umatku yang seterusnya, hingga semuanya mendapatkan pesan-pesan dariku yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga saya menyampaikannya padamu hari ini. Kata Allah, qul, sampaikan kepada umatmu wahai Nabi Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian ngaku cinta sama Allah, kalian kepengen dapat ridha Allah, kalian pengen dapat kebahagiaan di negeri akhirat, fattabi'uni, ikutilah aku Nabi besar Muhammad. Setapak demi setapak matamu ngikutin Nabi, setapak demi setapak telingamu ngikutin telinga Nabi,
Setapak demi setapak, mesti perlahan-lahan lisanmu ngikutin lisan Nabi, tanganmu ngikutin tangan Nabi, kakimu